Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita di kelas bahasa Arab online. Baik, kita langsung saja masuk di materi. Di pembahasan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang al-adawatu an-nasibah, sebab-sebab yang menasabkan. Sekarang kita akan membahas yaitu al-adawatu al-jazimah, sebab-sebab yang menjazamkan. Ya. Sebab-sebab yang menjazamkan bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah harfun allati tajzimu fi'lan wahidan, yaitu harfun yang menjazamkan satu fi'il saja. Kemudian yang klasifikasi yang kedua, allati tajzimu fi'lain, yaitu yang menjazamkan dua fi'il. Baik, kita akan masuk di yang harfun yang menjazamkan satu fi'il. Yang pertama, lam. Lam artinya adalah tidak, yang bermakna menafikan, ya, huruf yang menafikan, ya, dan dia mengubah fi'il mudhari maknanya menjadi fi'il madhi. Ya, lam menunjukkan sesuatu yang tidak dilakukan di masa lampau, namun bisa jadi waktu sekarang sudah dilakukan. Ya. Berarti dia belum melakukannya di masa lampau, tapi boleh jadi di masa sekarang dia sudah melakukannya. Contohnya fi'il mudhari yadrusu, ya, ketika kita tambahkan lam, ya, menjadi lam yadrus. Ya, yang pertama maknanya dia laki-laki sedang belajar. Jika ditambahkan lam yadrus, dia tidak belajar. Kemudian yang selanjutnya yadrusuna. Ya, yadrusuna maknanya mereka laki-laki sedang belajar. Ketika kita tambah lam, maka harfun nun untuk fi'ilnya hilang, ya, diganti dengan waw dengan alif, ya, atau waw jamaah, sehingga menjadi lam yadrusu, ya, mereka tidak belajar. Selanjutnya yamshi, dia laki-laki sedang berjalan. Yamshi ini merupakan fi'il yang berakhiran dengan harfun illah. Ya. Apa itu harfun illah? Ya, harfun yang terdiri dari alif, waw dengan ya. Ketika dimasukkan dengan fi'il yang menjazamkan, maka harfun illahnya hilang, sehingga menjadi lam yamshi. Lam yamshi, dia laki-laki tidak berjalan. Ya, kemudian yang selanjutnya lamma. Ya, lamma artinya belum. Ya, apa yang membedakan antara lam dengan lamma? Ya, berbeda dengan lam. Ya, kalau lam tidak, sedangkan lamma menunjukkan belum melakukan, sehingga artinya adalah pelaku tidak melakukan sampai waktu sekarang saat ini, dan berarti pelaku akan melakukannya di waktu yang akan datang. Jadi pada masa sekarang, ya, dia belum melakukannya. Adapun untuk lam, ya, dia belum melakukannya di masa lampau, boleh jadi sekarang sudah melakukannya. Tapi lama sampai sekarang dia belum melakukannya. Ya. Sama dengan harfun sebelumnya, ya, dia menjazamkan fi'il. Dia menjazamkan fi'il mudhari. Contohnya adalah ya alamu, dia laki-laki mengetahui. Ya, ketika kita tambahkan dengan harfun lamma sehingga menjadi lamma ya'lamu. Lamma ya'lam. Lamma ya'lam. Dia mengubah menjadi harfun terakhir untuk fi'il mudhari'nya menjadi jazm. Ya. Dia belum mengetahui. Ya'kuluna. Mereka laki-laki sedang makan. Ya, ditambahkan dengan harfun lamma menjadi lamma ya'kulu. Mereka belum makan. Yaddo, dia laki-laki ridho. Ya, ini adalah harfun illah, ya, yang berakhiran dengan alif, ya, berakhiran dengan alif, ya, sehingga perubahannya menjadi lamma yardo, harfun illahnya hilang.
harfun illahnya hilang. Baik, yang selanjutnya adalah lamul amr. Ya, lamul amr adalah huruf li, ya harfun li ya di awal fi'il yang artinya hendaklah. Ya, ini memiliki fungsi, lamul amr memiliki fungsi seperti fi'il amr, yaitu sebagai bentuk perintah. Hanya saja yang digunakan untuk kata ganti bentuk orang ketiga atau orang pertama. Ya. Berbeda dengan lamul juhud dan lamul ta'lil. Ya, lamul ta'lil dia menasabkan fiil, maknanya adalah agar, ya. Liyadhhaba, ya, agar mereka pergi, ya. Liyuzhirah atau liyadrusa, ya, agar mereka belajar. Dan beda juga dengan lamul juhud, ya. Lamul juhud diawali dengan makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan, ya maknanya tidak akan mengazab mereka selama kamu berada di antara mereka. Ya, dia menasabkan atau mengubah harfun menjadi harfun nasab fathah, sedangkan lamul amr ya dia menjazamkan, yang bermakna berfungsi menjadikan fiil mudhari itu sebagai apa? Maknanya sebagai perintah. Ya, kita masuk ke contohnya. Contohnya adalah yadrusu. Ya, sehingga dia laki-laki sedang belajar, liyadrus. Ya, perubahannya liyadrus, hendaknya dia belajar. Yakhrujuna, ya, mereka laki-laki sedang keluar. Ya. Perubahannya menjadi yakhruju, ya, hendaknya mereka keluar. Ya, hendaknya dia belajar, dia dus. Dia khuju, hendaknya mereka keluar. Kemudian yamshi, ya, dia laki-laki sedang berjalan. Perubahannya bagaimana? Liyamshi, hendaknya dia laki-laki berjalan. Ya, menghafuz harfun illah. Selanjutnya la nahiyah. Ya, merupakan huruf la yang artinya janganlah dan bentuknya adalah larangan. Ya, la di sini bukan la nafi ya, atau la yang bermakna tidak, tapi di sini bermakna janganlah. Ya, sehingga ketika dia bermakna janganlah, maka apa? Perubahan fi'il mudhari'nya dijazmkan atau dijazmkan atau dimatikan huruf terakhirnya. Ya, dimatikan huruf terakhirnya. Ya, contohnya taghdabu, ya. Engkau laki-laki sedang marah. La taghdab. Janganlah engkau marah. Ya, beda dengan la taghdhabu. La taghdhabu maknanya dia tidak marah. Ya, dia tidak marah. Tapi ketika la taghdhab, ya, maknanya janganlah engkau marah. Selanjutnya tal'abuna. Kalian laki-laki sedang bermain. Ya. La tal'abu. Janganlah kalian laki-laki, ya, untuk laki-laki bermain. Janganlah kalian bermain. La tal'abu. Janganlah kalian bermain. Ya. Kalau la tal'abuna, ya mereka atau kalian tidak bermain. Kalian tidak bermain. Kalau la tal'abu, janganlah kalian bermain. Selanjutnya tarmi, roma yarmi, ya, yang merupakan fi'il yang memiliki harfun illah. Ya, engkau ya untuk laki-laki, engkau sedang melempar. Ya, ketika ditambahkan dengan la, ya, la nahiyah, la tarmi, ya, janganlah engkau melempar. Janganlah engkau melempar. Baik, sekarang kita masuk klasifikasi yang kedua, yaitu harfun yang menjazamkan dua fiil. Ya, fiil yang dimajzumkan terdiri atas dua. Yang pertama adalah fi'lu syarti atau fi'il syarat, dan yang kedua adalah fi'lu jawabi syarti. Ya, fi'il jawaban atas syarat. Contohnya in tajtahid tanjah. Jika engkau bersungguh-sungguh, engkau akan berhasil. Ya. Fi'il syaratnya di mana? Ya, fi'il syaratnya adalah tajtahid.
Dan jawab syaratnya, ya, jawab syartinya adalah jawaban atas syaratnya yaitu tanjah. Dan harfun jazm ini dia menjazmkan dua fi'il. Jadi dia ada klasifikasi sebagai fi'il syaratnya dan klasifikasi sebagai fi'lu jawab syarti. Ya. In tajtahid tanjah. Ya. Kalau jika engkau bersungguh-sungguh, engkau akan berhasil. Ya. Ya, toyib. Sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama in. Ya, in adalah huruf syarat yang maknanya adalah jika. Ya, maknanya adalah jika. Contohnya in tadrus tanjah. Ya. Jika engkau belajar, engkau berhasil. Ya. Fi'lu syartinya adalah tadrus, sedangkan jawabu syartinya adalah tanjah. Kemudian selanjutnya, ya, in ta'malu salihan tadkhulu al-jannata. Jika kalian berbuat kebaikan, kalian akan masuk surga. Ya. Kalian akan masuk surga. Ya. Di mana fi'il syartinya atau fi'il syaratnya di mana? In ta'malu. Ta'malu. Ya, ta'malu. Dan jawab syartinya adalah tadkhulu. Selanjutnya, ya, in tasriq tusjan. Jika engkau mencuri, engkau dipenjara. Jika engkau mencuri, engkau dipenjara. Ya, ya, fi'il syaratnya di mana? Tasriq, ya, mencuri. Kemudian jawab syartinya tusjan. Ya, kita perhatikan huruf akhir yang berwarna merah. Ya, kedua huruf tersebut menandakan bahwa in menjadikan dua fi'il majzum. Ya, dia membuat dua fi'il menjadi majzum dan pada keduanya tergabung syarat dan jawab. Baik, fi'il yang selanjutnya man. Ya, artinya adalah siapapun. Ya. Di sini penggunaannya untuk fi'il yang berakal. Ya, untuk fi'il yang berakal. Ya, contohnya adalah man yadrus yanjah. Siapa yang belajar, dia berhasil. Fi'il syaratnya yadrus dan jawab syaratnya yanjah. Ya, contohnya dalam Al-Qur'an, ya. Ya, contohnya dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, syarran yarahu. Ya, barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, kita perhatikan, ya, di sini man, ya, harfun majzum yang menjazmkan dua fi'il. Ya, yang mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya ya'mal. Sedangkan jawab syaratnya yarahu. Ya. Ya, kita bisa melihat bagaimana ya yarahu di sini adalah merupakan fi'il mu'talul akhir. Ya. Fi'il mu'talul akhir, ya, asalnya adalah yara, ya, yara, ro'a, yara. Ya, ketika ya dijazmkan maka menghafuzkan harfun illahnya, yaitu alif, ya, dan waw. Alif, ya, dan waw, sehingga harfun illahnya hilang menjadi yarahu. Ya, sebelumnya bagaimana? Yarahu. Sebelumnya yarahu, dia melihatnya. Ketika dijazmkan menjadi yarahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Baik, selanjutnya ma atau mahma. Ya, di sini adalah isim syarat yang mananya adalah apapun dan penggunaannya untuk yang tidak berakal, Ya. Ya, contohnya mahma taqra tastafid. Ya, apapun yang engkau baca, engkau akan dapat faidah. Ya, taqra, ya, sebelumnya taqra'u dan tastafidu, ya, menjadi
taqra dan tastafid. Ya, taqra merupakan fi'il syaratnya dan jawab syaratnya adalah tastafid. Kemudian ma taf'al syarran tandam. Apapun keburukan yang engkau lakukan, engkau akan menyesal. Fi'il syaratnya di sini taf'al dan jawab syaratnya ya, adalah tandam. Ya, dia menjazmkan dua fi'il. Ya. Selanjutnya mata atau ayyana. Ya, merupakan isim syarat yang berkaitan dengan waktu, adapun artinya adalah kapanpun. Contohnya mata ya'ti shayfu, ya, mata ya'ti shayfu yanduj ar-rutab, rutab, yanduj ar-rutab. Kapan tiba musim panas, maka kurma akan jadi matang, ya, maka kurma akan jadi matang. Di sini ya'ti merupakan mu'talul akhir, fi'il mu'talul akhir yang sebelumnya ya'ti, ya, ada harfun ya terakhirnya. Ya, ketika dimasuki atau diawali dengan isim syarat mata, maka ya'ti hilanglah harfun ilahnya, yaitu ya, yang menjadi ya'ti. Kemudian yanduj, ya. Asalnya bagaimana? Yanduju ar-rutabu. Ya, sehingga menjadi yanduj ar-rutabu. Yanduj ar-rutabu. Kapan tiba musim panas, maka kurma akan jadi matang. Selanjutnya ayyana yadhhab Muhammadun adhhab. Kapan saja Muhammad pergi, saya akan pergi. Baik, yang selanjutnya kaifama. Ya, kaifama adalah isim syarat yang maknanya adalah bagaimanapun. Bagaimanapun. Ya. Contohnya kaifama tu'amil an-nasa yu'amiluka. Ya. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya tu'amilu dan yu'amilunaka. Ketika diawali dengan kaifama sehingga menjazamkan dua fi'il ini. Fi'il syaratnya adalah tu'amil dan jawab syaratnya adalah yu'amilu. Bagaimanapun engkau bermuamalah dengan manusia, demikian pula mereka bermuamalah denganmu. Ya, yang selanjutnya ayu. Ya, ayu merupakan isim syarat yang artinya adalah apapun. Ya, dan dia bisa untuk semua fiil, yaitu bisa untuk fiil yang berakal dan tidak berakal, bisa untuk waktu dan tempat dan lain-lain, tergantung mudhaf ilaihnya. Contohnya adalah yang untuk yang berakal. Ayu imra'atin tuti zaujaha tadkhul al-jannah. Ya, wanita mana saja yang taat kepada suaminya masuk surga. Ya, awalnya bagaimana? Awalnya adalah tuti'u dan tadkhulu, ya, dimasukkan dengan ayu, wanita, sehingga maknanya menjadi wanita mana saja yang taat kepada suaminya masuk surga. Ayu imra'atin tuti' zaujaha tadkhul al-jannata. Kemudian yang selanjutnya bisa juga untuk yang tidak berakal. Contohnya ayu kitabin taqra'uhu tastafid minhu. Ya. Buku apa saja yang engkau baca, engkau dapat faedah darinya. Ya, buku apa saja yang engkau baca, engkau dapat faedah darinya. Ya, awalnya bagaimana? Awalnya adalah taqra'uhu dan tastafidu minhu. Ya, jika diawali dengan ayu dan merupakan salah satu isim syarat, sehingga dia menjazamkan dua fiil, di mana fiil syaratnya adalah taqra', ya, taqra'uhu, dan jawab syaratnya adalah tastafid. Taib yang terakhir yaitu ainama anna haitsuma. Ainama anna haitsuma adalah isim syarat yang berkaitan dengan tempat dan maknanya secara umum adalah dimanapun. Ya, contohnya ainama takunu yudrikkumul maut. Ya. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menemui kalian.
Ya, fi'il syaratnya di mana? Fi'il syaratnya adalah takunu. Asalnya takununa. Asalnya takununa. Ketika dijazamkan maka menjadi wawul jamaah. Kemudian jawab syaratnya adalah yudrikumul maut. Ya, yudrikumul maut. Asalnya bagaimana? Yudrikukum. Ini asalnya. Ketika diawali dengan isim syarat, ya, yaitu ainama yang bermakna dimanapun, maka dia menjazamkan dua fi'il. Ya. Contohnya yang selanjutnya, ainama tahrub, ya, ainama tahrub aqbid. Dimanapun engkau melarikan diri akan kutangkap. Ya. Kemudian yang selanjutnya, haitsuma tadhhab attabi'. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Kemudian yang terakhir, ya, anna yanzil dzu ilmi yukram. Di mana saja orang berilmu itu singgah, ia akan dimuliakan. Anna yanzil dzul ilmi yukram. Di mana saja orang berilmu itu singgah, ia akan dimuliakan. Baik, saya kira demikian, ya, kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita untuk yang kelas bahasa Arab online yang ke-10, pembahasan kaidah nahwu tentang al-adawatu al-jazimah. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.